Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,11% ke angka 6088. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham-saham bank digital. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham LQ45 yang menurut saya masih layak teman-teman pantau pergerakannya, karena masih ada potensi untuk bergerak naik. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BRPT. Saham BRPT hari ini naik 0,5% ke harga 1010. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini BRPT masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 995, sedangkan garis EMA 150 di sekitar harga 975. Dan saat ini pun BRPT sudah naik kembali di atas harga 1000. Jadi secara tren jangka pendek, saat ini BRPT masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat, saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat saat ini masih ada sedikit akumulasi. Dan asing juga hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan dalam satu minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham BRPT. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BRPT dalam satu minggu ini masih ada potensi untuk naik menuju resisten di harga 1100. Dan jika kita lihat daerah sini, ini merupakan daerah resistennya. Jadi di sekitar harga 1000 sampai 1100 sampai 1150. Jadi ini juga jadi target take profit. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150 atau di sekitar garis EMA 50 dan saat naik mendekati range daerah sini mulai terlihat BRPT gagal break kembali dan mulai bergerak turun, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat BRPT beberapa kali berusaha untuk break dari range harga ini, ternyata masih gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi apabila teman-teman memang tujuannya trading jangka pendek, bisa pertimbangkan untuk take profit. Tapi apabila teman-teman memang untuk hold jangka lebih lama, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Wika. Saham Wika hari ini ditutup bertahan di harga 1020. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini Wika berada dekat dengan support di EMA 50. Untuk support di EMA 50 bisa kita lihat saat ini berada di sekitar harga 1010. Dan di bawah harga 1010 masih ada support psikologis di harga 1000. Jadi secara tren saat ini Wika memang sudah berhasil break dari garis EMA 50 tapi masih kesulitan untuk naik di atas harga 1100. Bisa kita lihat beberapa kali berusaha untuk naik di atas harga 1100, Wika masih gagal break. Tapi bedanya saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada perdagangan hari ini terlihat masih ada distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini Wika masih dekat dengan garis EMA 50, Wika masih sangat layak untuk masuk watchlist. Karena masih ada potensi untuk rebound dari garis EMA 50 ini. Hari ini memang candle yang terbentuk kurang bagus karena doji. Tapi teman-teman bisa pantau pada keesokan harinya. Apabila besok Wika berhasil rebound dari garis EMA 50, maka ada potensi untuk balik kembali mengetes harga 1100. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, paling aman adalah tunggu di sekitar harga 1000. Apabila Wika masih bisa bertahan di atas harga 1000 dan bergerak naik atau menyentuh harga 1000 dan bergerak naik, teman-teman baru ikutan entry. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Wika di harga 1000 ke bawah, selama masih bertahan di atas harga 1000 hold saja, tapi apabila ternyata harga 1000 terlewati bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena apabila harga 1000 terkonfirmasi break, maka Wika akan bergerak downtrend kembali. Jadi mesti hati-hati apabila Wika gagal bertahan di atas harga 1000. Berikutnya saya akan menganalisa saham JPFA. Saham JPFA hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 1920.
Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini JPFA masih bergerak uptrend. Dan telah terkonfirmasi berhasil break dari harga 1.800. Dan resisten berikutnya adalah di harga 2.000. Jadi secara tren JPFA saat ini masih bergerak sangat uptrend. Saham ini telah beberapa kali saya analisa sebelumnya. Pada saat berusaha untuk break dari garis EMA 150 dan pada saat gagal break dari harga 1.800. Dan jika kita lihat, memang JPFA apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 dan 150 ini, hold saja saham ini saat ini karena secara tren sudah mulai bergerak uptrend. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing hari ini terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat JPFA masih ada potensi untuk naik mengetes harga 2.000. Apabila teman-teman ingin take profit, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat JPFA mulai turun saat mendekati atau mengetes resisten di harga 2.000 ini. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 1.800 atau garis EMA 50 juga masih oke. Karena saat ini tren JPFA belum patah. Jadi selama tren uptrendnya belum patah, masih ada potensi walaupun gagal break di harga 2.000, ada potensi untuk rebound kembali dan mengetes kembali harga 2.000. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham XL. Saham XL hari ini naik 0,74% ke harga 2.710. Dan bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini XL masih bergerak sideways. Dan kenaikan hari ini membuat XL berada tepat di resisten di harga 2.700. Jadi memang ini belum terkonfirmasi break karena candle masih berada dalam garis resistennya. Dan jika kita perhatikan, dari akhir Juni sampai sekarang, saham XL masih kesulitan untuk naik di atas harga 2.800. Dan setiap kali mendekati harga 2.700 pun, XL beberapa kali sempat turun. Dan bisa kita lihat juga walaupun sempat turun, XL selalu bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi garis EMA 50 dan 150 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat saat ini berada tepat di harga 2.600, sedangkan garis EMA 150 saat ini di harga 2.480. Dan di garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini terlihat adanya akumulasi. Sedangkan asing memang 3 hari terakhir ini mulai keluar kembali dari saham XL. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat XL masih ada potensi untuk naik mendekati resisten kuatnya di harga 2.800. Tapi teman-teman harus pertimbangkan untuk take profit karena asing masih keluar dan walaupun hari ini akumulasinya tidak terlalu besar. Plus resisten di harga 2.800 lumayan kuat untuk saham XL. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 pada saat XL mengetes support ini, teman-teman bisa take profit dulu apabila terlihat masih gagal naik dari harga 2.800. Karena apabila gagal break kembali dari harga 2.800, XL masih ada potensi untuk balik kembali mengetes garis EMA 50. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk swing trade. Beli di sekitar daerah support, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.